Bab 128, diperlukan selesaikan. Diunggah oleh baca suara. VIRION Eralit's Point of View. Sial, Glider mengutuk, membanting tinjunya ke meja persegi panjang yang saat ini kami kumpulkan. Dan kamu benar-benar yakin tentang ini, Gideon. Seperti yang saya katakan, Yang Mulia, bagian tentang kapal milik tentara Alakrian hanyalah spekulasi di pihak saya. Namun, saya benar-benar yakin bahwa kapal yang baru saja kami datangi bukanlah di Chates, jawab penemu tua itu. Bahkan belum 1 jam sejak Gideon, Farai, dan cucu perempuanku tiba di kastil. Setelah Farai memberitahu kami tentang informasi yang mereka temukan, semua orang, termasuk King dan Queen Glider, dipanggil. Dengan kedatangan Asura, Lord Aldir, dan putra saya dan istrinya, yang telah bernegosiasi dengan para kurcaci, pertemuan itu segera digerakkan. Apa yang membuatmu begitu yakin? Glider diganggu terus. Gideon menghela nafas sebelum melanjutkan. Karena, selama pembangunan di Chates, aku telah meletakkan spidol di seluruh pangkal kapal, semacam tanda tangan, jika kau mau. Tanda tangan, anak saya, Alduin, menggema. Yah, di Chates adalah penemuan yang paling aku banggakan. Aku ingin generasi masa depan tahu tentang pekerjaanku, akunya, menggaruk hidungnya dengan malu. Bagaimanapun juga, dari semua frame terbuka yang aku gerusan di kapal ini, tidak ada satupun yang memiliki tanda. Bahkan, zat yang sama sekali berbeda digunakan untuk membangun bingkai. Petik 2. Sialan semuanya. Blind Glider bersumpah sekali lagi, bangkit dari tempat duduknya. Tenangkan dirimu, Blind, guruku. Tenangkan diri saya. Apakah Anda tidak hanya mendengar kata-kata Gideon? Maaf, tetapi saya tidak bisa tetap tenang setelah mengetahui bahwa musuh kami mampu mengirim puluhan, tidak, ratusan ribu tentara dan penyihir melintasi lautan. Sudah cukup buruk bahwa kita telah mengalami kesulitan mengendus-endus para bajingan itu dari dalam ruang bawah tanah bis Glades, tapi... Cukup, Lord Aldir menegaskan, membungkam Raja Manusia sekaligus. Farai, apa pendapatmu tentang masalah ini? Meskipun saya tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang konstruksi di Chates, saya setuju dengan apa yang dipikirkan oleh pembuatnya. Kurangnya bukti di kapal saja memberitahu kita bahwa siapapun yang berada di kapal tidak ingin ada yang tahu siapa mereka, tombak itu menegaskan, berdiri di dinding di belakang Priscilla Glider. Menurutmu, apa kemungkinannya bahwa ini adalah sebuah jebakan, atau lebih tepatnya, sebuah strategi di pihak mereka untuk membuat kita berpikir bahwa mereka memiliki teknologi untuk mengirim kapal yang diisi dengan tentara ke Dicaten? Saya bersuara keras kepada siapapun pada khususnya. Mungkin saja itu masalahnya. Gideon adalah orang yang menjawab ketika dia merenungkan skenario hipotetis. Betul sekali. Blind kembali ke meja, senang pada kenyataan bahwa skenario terburuk mungkin bukan satu-satunya masa depan perang ini. Masuk akal. Jika Alakrian membuat kami berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat kapal-kapal ini, maka itu akan memaksa kami untuk membagi pasukan kami. Petik 2. Mungkin memang begitu, tetapi lokasi di mana kapal itu tenggelam membuat saya tidak yakin. Jika tujuan Alakrian adalah benar-benar membagi pasukan kita, akan lebih masuk akal bagi mereka untuk meninggalkannya di suatu tempat di sepanjang pantai barat, di mana mereka ingin kita berpikir mereka akan menyerang. Juga, teluk itu, tempat kapal itu ditemukan, terlalu mencolok dari suatu tempat untuk membuat mereka berharap bahwa entah bagaimana kita akan menemukannya. Dengan tingkat pasang yang berubah begitu sering dan bedrocks terus-menerus terkorosi, itu adalah keajaiban bahwa kami dapat menemukan kapal di tempat pertama, anak saya membantah. Aula pertemuan hening sejenak sampai Lord Aldir angkat bicara. Apapun probabilitasnya, pertanyaannya adalah, apakah itu sepadan dengan risikonya? Alakrian, Cynthia, berada di bawah kesan bahwa orang-orangnya berusaha mengumpulkan pasukan dari waktu ke waktu di kedalaman bis Glades, tetapi akan bodoh untuk secara membabi buta percaya bahwa itu adalah satu-satunya langkah yang direncanakan Fritras. Saya tahu beberapa dari klan Fritra, mereka adalah musuh yang cerdas dan licik. Tidak seperti mereka untuk bertindak begitu linier dalam strategi mereka. Petik 2. Apapun masalahnya, kita tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri untuk serangan 2 cabang, aku menyimpulkan, menggosok pelipisku. Alduin, Merial, bagaimana diskusi dengan para kurcaci bernasib baik? Mereka masih skeptis terhadap gagasan untuk bekerja sama sepenuhnya, tetapi mereka telah sepakat untuk mengirim beberapa pembentuk mereka untuk membantu memperkuat dinding di sepanjang Grand Mountains, jawab Merial ketika dia menyerahkan setumpuk kertas kepada saya. Bagus, aku mengangguk. Ini awal. Kami akan membutuhkan banyak bantuan dari penyihir mereka untuk memperkuat celah yang pegunungan Grand tidak menutupi antara Sapin dan bis Glades. Merial, izinkan saya dan istri saya untuk bergabung dengan Anda dalam kunjungan Anda berikutnya ke Kerajaan Darf. Dengan berita ini, kita akan membutuhkan bantuan dari para kurcaci jika kita akan membentengi kota-kota di sepanjang pantai barat pada waktunya. Selain itu, kami lebih dekat dengan para Greyshunders daripada kalian berdua. Mungkin para kurcaci akan lebih cenderung bekerja sama dengan kita di sana. Baik Blind maupun Priscilla tampak gelisah ketika pandangan mereka berkedip-kedip di antara putra saya dan istrinya, dan pada Lord Aldir, orang yang benar-benar membunuh Raja dan Ratu Kurcaci yang berkhianat. Kedengarannya itu ide yang bagus. Kami akan membutuhkan bantuan kurcaci jika kami akan memenangkan perang ini.
Saya pikir mereka akan lebih siap untuk membantu kami setelah mereka mengetahui bahwa musuh kami memiliki kemampuan untuk mengirim ribuan tentara melintasi lautan, saya bersuara. Sekarang, jika semua orang akan memaafkanku, aku akan beristirahat untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Aku mencelupkan kepalaku pada Lord Aldir dan mengusir semua orang dengan lambaian. Berjalan keluar dari ruang pertemuan, aku menghela napas dalam-dalam. Terlepas dari 2 tahun Lord Aldir berada di sini, masih terasa gerah berada di dekat Asura. Dia telah melakukan banyak hal untuk mempersiapkan kita menghadapi perang, dan telah taktis dalam pendekatannya. Dia nyaris tidak menunjukkan dirinya di perhimpunan, sering mengajari saya satu persatu sehingga saya bisa menjadi orang yang memimpin perang. Dengan wawasannya tentang taktik pertempuran skala besar dan kecil, kami telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga jarak dari masyarakat umum. Namun, jika spekulasi Gideon benar, maka tidak akan lama sampai semua orang, tentara atau tidak, akan terlibat dengan satu atau lain cara. Komandan Virion, sebuah suara lembut datang dari belakang. Aku berbalik untuk melihat Farai berjalan ke arahku, ekspresinya penuh kekhawatiran. Komandan, izinkan saya untuk meminta maaf karena mengizinkan Putri Tesia ikut. Saya tahu bahwa perintah Anda yang sebenarnya adalah agar saya menjauhkannya dari bahaya tetapi... Farai, tidak apa-apa. Saya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku tahu bagaimana dia bisa, dan sejujurnya, aku sudah mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi padanya. Sekarang, pergilah putri kecil Glider pasti sedang menunggumu. Petik 2. Wajah tombak itu masih menunjukkan jejak kekhawatiran dan rasa bersalah, tetapi dengan gelombang lain, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk ke arah tempat latihan. Mengambil kiri dari koridor panjang, saya berhenti di depan pintu kayu ek tertentu. Mengambil napas lagi, aku mengangkat tangan dan mengetuk 3 kali. Siapa ini? Suara teredam cucu perempuanku memanggil dari dalam. Aku berdehem. Ini kakekmu. Aku ingin sendirian, jawabnya langsung. Ayo, sekarang, desahku. Jangan katakan itu. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Awalnya hanya ada keheningan, tetapi setelah beberapa detik, aku mendengar suara samar langkah kaki yang mendekat. Pintu kayu yang diperkuat membuka sedikit ketika mata cucuku mengintip dari sisi lain. Apakah kamu akan memarahiku karena pergi ke kapal dengan Farai? Dia bertanya, mulutnya bersembunyi di balik pintu. Tidak, bukan aku. Anak itu memandang saya diam-diam, alisnya terangkat karena curiga. Karena aku yang memaksanya untuk membawaku. Aku mengangguk. Ya, saya pikir juga. Dan aku tidak akan meminta maaf untuk itu, cucu perempuanku mendesak ketika dia mencoba untuk mempertahankan pandangan tegasnya. Aku yakin kamu tidak akan melakukannya. Yah, bagus. Ekspresinya tersendat ketika dia tampak bingung. Aku mundur selangkah dari pintu. Sekarang, akankah kamu berjalan-jalan dengan kakekmu? Aku menunggu cucuku ketika dia menutup pintu dan dengan takut-takut membuntuti di belakangku seperti bayangan. Cara ini, saya memberi isyarat dengan kepala. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Kami berjalan menyusuri koridor dalam keheningan saat aku menyenandungkan nada kecil. Hei, itu lagu pengantar tidur yang ayah sering nyanyikan untukku, seru cucu perempuanku. Menurutmu siapa yang mengajarkannya padanya? Aku terkekeh. Ibuku, nenek buyutmu, dulu menyanyikannya untukku ketika aku tidak bisa tidur di malam hari. Aku menyanyikannya untuk ayahmu setiap kali dia terlalu takut untuk tidur. Tapi jangan katakan padanya aku memberitahumu ini. Petik 2. Anak itu terkikik ketika dia mengangguk. Di mana kita akan pergi, kakek? Kamu akan segera melihat, anak. Kami berbelok lagi dan menuruni tangga spiral, berhenti di depan serangkaian pintu yang cukup besar untuk dengan mudah menerima raksasa. Menempatkan telapak tangan di tengah pintu, aku merilis gelombang mana. Kunci dan mekanisme yang menjaga ruangan tetap aman diklik dalam suksesi yang cepat ketika sejumlah pola rumit membuka diri ke tempatnya. Ketika suara-suara surut, pintu bergeser terbuka untuk mengungkapkan bidang tanah besar yang dikelilingi oleh logam mana ditingkatkan. Di sebelahnya ada pintu lain yang bahannya sama dengan dinding di sekitarnya. Kita hampir sampai, kataku, menunjuk ke pintu. Aku belum pernah ke dalam sini sebelumnya. Untuk apa kamar ini? Cucu perempuan saya bertanya ketika dia melihat sekeliling. Ini adalah tempat di mana Tombak, pemimpin guild, dan aku dilatih oleh Lord Aldir. Asura mengaturnya sendiri sehingga bisa menahan serangan penyihir inti putih. Tentu saja, hanya Lord Aldir yang ada di sini bersama kami untuk mengaktifkannya. Tetapi sebelum Anda pergi menjelajahi, ada sesuatu yang perlu Anda lihat. Saya mendorong membuka pintu ke ruangan di dalam arena pelatihan yang terisolasi. Bagian dalam ruangan tidak memiliki apa-apa selain beberapa kursi, papan gambar, dan layar kosong dengan artefak rekaman visual di depannya. Duduklah, aku berhenti sendiri ketika aku berdiri di sebelah artefak. Duduklah, Tesia. Cucu perempuan saya duduk di kursi di depan saya, menghadap ke layar putih. Dia menatapku dengan mata tidak pasti dan untuk sesaat, aku hanya ingin membawanya kembali ke kamarnya di mana dia akan aman. Sambil menghela nafas panjang, saya menyalakan artefak rekaman visual. Cahaya terang melesat keluar dari depan dan ke layar, memproyeksikan gambar bergerak yang direkam dari medan perang. Ini
Tesia, seperti apa perang itu? Aku menyingkir dan membiarkannya menonton. Itu adalah pertempuran yang sangat brutal di kedalaman Dungeon di mana tentara Alakrian telah berkemah. Ada ratusan penyihir dan prajurit yang telah menunggu perintah selanjutnya. Orang-orang kami tidak tahu apa yang akan mereka jalani sementara pihak Alakrian telah menerima peringatan dari pengintai mereka bahwa musuh akan segera tiba. Aku bisa melihat kengerian di mata cucuku, menyaksikan dengan rahang mengendur saat pembantaian berlangsung. Sisi kami telah kehilangan lebih dari 50 dalam beberapa detik pertama tetapi bahkan setelah kami pulih, pertempuran itu berdarah dan intens. Mayat-mayat segar tergeletak di tanah ketika para penyihir dan prajurit terus menembak dan saling berhadapan. Bahkan tanpa suara, saya dapat dengan jelas membayangkan jeritan dari yang terluka dan sekarat. Video berakhir dengan tiba-tiba ketika penyihir yang memegang artefak itu terbunuh pada saat itu. Ada keheningan saat kedua cucuku dan aku merenungkan gambar-gambar di layar. Ini adalah rekaman kehidupan nyata dari pertempuran hanya 5 hari yang lalu. Kami kehilangan 200 orang dan 20 penyihir dalam pertempuran itu sendiri dari 400 yang kami kirim ke penjara bawah tanah itu. Akulah yang memberi mereka perintah untuk turun, dan di pundakku mereka semua mati. Aku mengunci mata dengan cucuku, tatapanku dingin dan pantang menyerah. Perang baru saja dimulai, tetapi saya sudah melakukan banyak hal, membuat pilihan, yang tidak akan pernah saya maafkan. Sebagai kakekmu, ini yang ingin aku hindari, kataku sambil menunjuk ke layar. Adalah keegoisan saya sebagai kakekmu bahwa saya ingin membuat Anda aman dan jauh dari bahaya, terlepas dari berapa banyak aset yang mungkin Anda miliki dalam pertempuran. Tess menurunkan pandangannya. Kakek. Tesia, Anda, tidak diragukan lagi, adalah penyihir yang sangat berbakat dan, dengan pelatihan yang telah Anda jalani selama 2 tahun terakhir ini, akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam perang. Tetapi tidak peduli seberapa kuat Anda dalam perang, Anda hanya satu orang. Yang diperlukan hanyalah satu kesalahan kecil. Karena itulah aku melarangmu untuk ikut serta dalam pertempuran apapun. Sampai sekarang. Petik 2. Sampai sekarang, cucu perempuan saya mendongak. Aku hanya bisa menatap wajah mungilnya. Rasanya baru seminggu yang lalu dia masih duduk di pangkuanku, berkicau, kakek, dengan tangan terangkat tinggi. Tesia, bahkan setelah melihat sekilas apa yang harus kamu tanggung, apakah kamu masih ingin menjadi bagian dari pertempuran? Tanyaku, berjalan ke belakang ruangan. Ekspresi cucu perempuanku mengeras saat dia berdiri. Iya. Mengambil 2 pedang latihan tumpul dari rak, aku melemparkan satu padanya. Kalau begitu buktikan tekadmu.